Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan Modul 1. Kegiatan Belajar 2. Perkembangan Hukum Perburuhan setelah Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka secara bertahap, masalah perburuhan, ketenagakerjaan mulai mendapatkan perhatian khusus. Adapun perkembangannya secara periodik dapat dilihat dalam 3 periode meliputi periode Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. 1. Hukum Ketenagakerjaan Era Orde Lama. Pada era Orde Lama, terbentuk berbagai serikat buruh. Organisasi buruh yang besar diawali oleh organisasi buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia, BBI, yang berdiri tanggal 15 September tahun 1945. Pada waktu itu BBI mengalami perpecahan dalam orientasi pemikiran dan pengembangan organisasi. Pertama, pemikiran yang menginginkan sarekat buruh harus berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan ekonomi saja. Kedua, pemikiran yang menghendaki orientasi ekonomi dan politik. Mayoritas memilih pilihan kedua dan berdampak pada perpecahan afiliasi politik serikat pekerja. BBI akhirnya dalam Kongres membentuk Partai Buruh Indonesia, PBI, dan mengamanahkan penuntasan revolusi nasional. Selain BBI, serikat buruh yang sangat besar ialah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOKSI. Eksistensi mereka mendapatkan perhatian serius oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Melalui perjuangan SOKSI lahir berbagai instrumen hukum perburuhan yang sangat menjamin atas hak-hak mereka seperti hak kebebasan berserikat dan berpendapat, hak atas upeti yang layak, hak cuti bagi kaum perempuan, hak kecelakaan kerja, hak istirahat, dan jam kerja, hak tidak di PHK sewenang-menang dan lainnya. Berikut instrumen-instrumen hukum perburuhan di era rezim Orde Lama, yaitu A. UU No. 1 tahun 195, tentang pernyataan berlakunya UU Nomor 12 tahun 1948 tentang kerja. Materi UU ini meliputi 1. Larangan mempekerjakan anak. 2. Pembatasan waktu kerja 7 jam sehari, 40 jam dalam seminggu. 3. Waktu istirahat bagi buruh. 4. Larangan mempekerjakan buruh pada hari libur. 5. Hak cuti haid. 6. Hak cuti melahirkan, keguguran. 7. Sanksi pidana pelanggaran terhadap UU ini. B. UU Nomor 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. Materi UU ini meliputi 1. Jaminan atas keselamatan kerja. 2. Hak pegawai pengawas untuk menjamin pelaksanaan keselamatan kerja. 3. Sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap UU ini. C. UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Materi UU ini meliputi 1. Kewajiban negara untuk melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan peraturan perburuhan. 2. Hak pegawai pengawas memasuki dan memeriksa tempat usaha. 3. Kewajiban majikan untuk memberikan keterangan lisan dan tertulis kepada pegawai pengawas. 4. Sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap UU ini. D. UU Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Materi UU ini meliputi 1. Jaminan perjanjian perburuhan tetap berlaku walau serikat buruh kehilangan anggotanya. 2. Jaminan perjanjian perburuhan tetap berlaku walaupun serikat buruh bubar. 3. Aturan tentang perjanjian perburuhan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian kerja antara seorang buruh dan majikan. 4. Pembatasan untuk majikan tidak boleh membuat perjanjian perburuhan dengan serikat buruh lain yang lebih rendah syarat kerjanya dengan perjanjian perburuhan yang sudah pernah dibuatnya. E. UU No. 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Materi UU ini meliputi perlindungan hak berserikat. 1. Larangan diskriminasi karena menjadi anggota serikat buruh dan melakukan aktivitas sebagai buruh.
2. Larangan mendominasi atau melakukan kontrol terhadap serikat buruh. F. UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Materi UU ini memuaraikan definisi mogok yang cukup luas, meliputi 1. Pertama, tindakan kolektif menghentikan ataupun memperlambat jalannya pekerjaan. 2. Kedua, akibat dari perselisihan perburuhan. 3. Ketiga, bermaksud untuk menekan majikan atau membantu golongan buruh lain menekan majikan. 4. Keempat, agar menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. 5. Pembentukan P4DP yang terdiri dari 3 pihak secara berimbang jumlahnya, pemerintah, wakil buruh, dan wakil pengusaha. 6. Ketentuan putusan P4DP garis bawah bersifat mengikat dan dapat dimintakan eksekusinya ke pengadilan negeri. 7. Arbitrase secara voluntari dan sanksi pelanggaran terhadap UU ini. G. UU No. 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Materi UU ini meliputi pengaturan dan pembatasan mempekerjakan tenaga kerja asing yang berarti perlindungan terhadap jaminan pekerjaan bagi warga negara. H. UU No. 12 Tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan swasta. Materi UU ini mengatur tentang 1. Pengusaha harus mengusahakan tidak terjadi PHK. 2. Larangan PHK karena sakit selama tidak melebihi 12 bulan secara terus-menerus dan karena menjalankan kewajiban negara dan ibadah agama. 3. Kewajiban pengusaha merundingkan PHK kepada serikat buruh. 4. PHK hanya dengan izin dari P4DP. 5. PHK tanpa izin batal karena hukum. 6. Selama belum ada izin pengusaha dan buruh tetap melaksanakan kewajibannya. Instrumentasi hukum perburuhan di era Orde Lama cukup memberikan jaminan pemenuhan HAM terhadap kaum buruh. Negara sangat melindungi kaum buruh ketika menghadapi berbagai konflik dengan perusahaan. Serikat buruh diberikan peran strategis untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus buruh dan pengusaha. Negara sebagaimana aturan-aturan di atas telah mengikatkan dirinya untuk mengawasi pelaksanaan aturan perburuhan di perusahaan-perusahaan. Sebagai komitmen terhadap pemenuhan HAM di era Orde Lama, beberapa konvensi ILO telah diratifikasi. 2. Hukum Ketenagakerjaan era Orde Baru. Serikat buruh yang ketika Orde Lama yang dituduh bergerak pada ranah politik, distigmakan rezim Orde Baru sebagai organisasi yang menjadi basis gerakan komunisme di Indonesia. Karena itu, buruh dan organisasinya harus diawasi, dirombak dan diganti dengan organisasi baru. Di awal Orde Baru, dibentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia, MPBI, yang menyatukan seluruh organisasi buruh di Indonesia. Pada Februari tahun 1973, MPBI berubah nama menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia, FBS, sebagai satu-satunya organisasi buruh yang diakui pemerintah. Kemudian berubah lagi tahun 1985 menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPS, di mana seluruh serikat buruh di Indonesia harus berafiliasi dengan KSPSI. Untuk mengendalikan KSPSI, pemerintah merumuskan sistem hubungan industrial Pancasila, CIP, berupa larangan berserikat selain organisasi bentukan pemerintah dan larangan aksi mogok karena bertentangan dengan Pancasila. Dalam sistem HIP dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mengatur penyebaran dan penggunaan tenaga kerja dengan tekanan pada produktivitas dan pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya. Investasi asing besar-besaran dibuka di Indonesia, sedangkan pada sisi yang lain terhadap hak-hak sipil dan sosial para buruh dan organisasinya tidak ditumbuhkan secara luas. Kebebasan berpendapat dibatasi, posisi buruh dan organisasi sanya dikuasai, hak upah buruh ditekan minimalis, perlindungan buruh tidak terjamin bahkan seringkali terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap anggota buruh yang bersikap kritis. Misalnya kasus Marsinah yang dibunuh karena menjadi aktor demonstrasi menuntut kenaikan UMR. Dalam konteks instrumen hukum perburuhan, secara umum rezim Orde Baru membagi aturan perburuhan menjadi dua, aturan yang terkait dengan hak politik kaum buruh dan aturan yang terkait hak ekonomi kaum buruh. Secara keseluruhan aturan-aturan tersebut tidak berbentuk undang-undang tapi substansinya sangat diskriminatif terhadap para buruh dan organisasinya. Aturan-aturan perburuhan di era Orde Baru cenderung bertentangan dengan undang-undang di atasnya, bertentangan dengan instrumen-instrumen tentang HAM dan konvensi-konvensi ILO.
Berikut instrumen hak politik kaum buruh di era Orde Baru. A. Permenaker 1 MEN 1975 mengatur pembatasan serikat buruh yang dapat didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja. Mengatur transmigrasi dan koperasi, yaitu gabungan serikat buruh yang mempunyai pengurus di daerah minimal di 20 daerah tingkat 1 dan beranggotakan 15 serikat buruh. B. Permenaker 1 MEN 1977 mengatur iuran serikat buruh dipungut melalui pengusaha serta ketentuan serikat buruh wajib mempertanggungjawabkan keuangan organisasi tingkat basis pabrik kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. C. Permenaker 5 MEN 1984 mengatur iuran buruh dipungut secara kolektif oleh perusahaan. D. Permenaker 1 MEN 1985 mengatur penyeragaman pola KKB dan syarat yang membatasi serikat buruh dapat membuat KKB, yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya 50% dari jumlah buruh di perusahaan. E. Permenaker 5 MEN 1987 mengatur persyaratan organisasi yang bisa didaftarkan ke Depnaker. F. Kepmenaker 15 AMN 1994 mengatur pengakuan tunggal negara pada FSPSI untuk perundingan perselisihan perburuhan. G. Permenaker 5 MEN 1998 mengatur pendaftaran serikat pekerja yang sebenarnya bentuk perizinan dan penyeragaman asas organisasi. Selain instrumen-instrumen di atas, masih ada sekitar 13 keputusan yang dibuat oleh Menteri. 8 keputusan itu berisi soal campur tangan pemerintahan untuk menghegemoni kaum buruh, dan 5 selebihnya berisi penegasan tentang pembatasan, pelarangan dan tekanan terhadap buruh. Salah satu dari keputusan itu ialah Kepmen No. 645, Men. 1985 tentang pelaksanaan hubungan industrial Pancasila, HIP. Materi yang terkandung dalam HIP ialah larangan untuk melakukan konflik dan melakukan aksi mogok karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan seperti yang ada dalam Pancasila. Keputusan yang tegas membatasi ialah Kepmen 4. Men. 1986 yang menekan hak mogok dan hak pembentukan serikat buruh, dan yang paling diskriminatif di antara keputusan-keputusan itu ialah Kepmen 342, Men. 1986 yang menentukan bahwa aparat keamanan, Korem, Kodim, dan Kores, ikut campur dalam menangani perselisihan perburuhan. Diskriminasi terhadap kaum buruh tidak hanya tampak dalam hak-hak politik di atas, tapi juga dalam aturan-aturan buruh yang berkaitan dengan hak-hak ekonominya. Berikut tabel instrumen hukum hak-hak ekonomi kaum buruh yang diproduksi di era Orde Baru, yaitu A. No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, mengatur tentang perlindungan pembayaran upah, asas no work no pay, dan ketentuan daluarsa tuntutan yang berkaitan dengan hubungan kerja selama 2 tahun. B. Permenaker, Men. 1985, tentang aturan pekerja harian lepas. C. Permenaker 5, Men. 1986 diganti dengan Permenaker 2, Men. 1993 mengenai aturan mengenai kesepakatan kerja waktu tertentu, pekerja kontrak. D. Permenaker 4 Men. 1986 diganti dengan Permenaker 3, Men. 1996 akhirnya menjadi Kepmenaker 150, Men. 2000 tentang penyelesaian PHK dan penetapan pasangon, uang jasa, dan ganti kerugian di perusahaan swasta, mengatur tentang mangkir bagi buruh, reduksi kewajiban untuk menjalankan hak dan kewajiban buruh majikan selama proses PHK dalam UU dengan adanya skorsing terhadap buruh. Juga mengenai aturan PHK karena kesalahan berat tidak akan mendapatkan pasangon. Aturan pemberian surat peringatan bagi buruh serta mengatur tentang besarnya uang pasangon. E. Permenaker 5, Men. 1989 diganti dengan Permenaker Men. 1996 akhirnya menjadi Permenaker 3, Men. 1997 tentang aturan upah minimum. Beberapa muatan instrumen tentang hak ekonomi di atas dianggap para buruh tidak melindungi posisi dan hak-hak mereka. Beberapa aturan tersebut telah mengurangi dengan sedemikian rupa hak-hak ekonomi kaum buruh, salah satunya aturan tentang pekerja harian lepas.
Tidak hanya melegitimasi hubungan pekerja harian lepas tapi juga ada ketentuan jumlah bulan dan hari dalam sebulan untuk bekerja harian lepas, tidak boleh melebihi 3 bulan berturut-turut dan 20 hari bekerja dalam setiap bulannya. Ketentuan ini membuka terhadap praktik eksploitasi pengusaha terhadap kaum buruh pekerja harian lepas. Perusahaan bisa mempekerjakan buruh selama bertahun-tahun pada tempat dan jenis pekerjaan yang sama, tapi tidak pernah selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya, buruh harian lepas yang telah bekerja bertahun-tahun itu tetap dalam status yang lama dan mendapatkan hak-hak yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh tetap. 3. Hukum ketenagakerjaan era reformasi. Hukum perburuhan era Orde Baru yang dirasakan diskriminatif oleh para buruh menimbulkan banyak gugatan. Menjelang kejatuhan Soeharto, para buruh terlihat memadati ruas jalan menggugat terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Dalam kondisi terjepit dan krisis finansial yang parah, pemerintah Orde Baru akhirnya menyiapkan aturan baru yaitu UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan sebagai pengganti seluruh kompilasi aturan buruh. Namun, kaum buruh kembali menolak materi pengaturan UU No. 25 tahun 1997 karena organisasi buruh sudah memastikan bahwa aturan baru itu tidak diciptakan karena tuntutan kaum buruh tapi lebih dilatar belakangi oleh syarat dan tekanan lembaga keuangan internasional untuk menjaga stabilitas pasar dan rekayasa ideologisasi neoliberal dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Aturan UU Nomor 25 Tahun 1997 dibuat sebagai prasyarat pencairan dana talangan dari IME sebagaimana terdapat dalam perjanjian LOI, Letter of Intent. Penolakan kaum buruh yang masif berujung pada janji pemerintah untuk membuat aturan baru, RUU, sebagai turunan dari UU No. 25 Tahun 1997, yang kemudian berwujud pada UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PPHI, serta UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, PPTKI. Pengaturan tentang perburuhan pasca reformasi berbeda sama sekali. Materi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Buruh mengatur adanya kebebasan untuk berserikat. Lalu terbit UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Instrumen hukum ketiga ialah UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PPHI. Instrumen hukum terbaru ini selain melalui media penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase juga menghendaki penyelesaian kasus lewat pengadilan hubungan industrial yang dibentuk di PN menggantikan kewenangan P4D. P4P penyelesaian jalur pengadilan hubungan industrial ialah puncak penyelesaian konflik buruh, serikat buruh, dan majikan. Instrumen hukum keempat ialah LUNO. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, PPTKI. Instrumen ini banyak dikritik oleh Klemen Serikat Buruh Migran dan LSM. Menurut mereka, undang-undang tersebut hanya memuat pengaturan pengiriman buruh migran ke luar negeri tapi kemudian tanggung jawabnya diserahkan kepada pihak swasta yaitu perusahaan jasa TKI, PJTKJ, dan atau pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta, PPTKKIS. Undang-undang ini menempatkan PJTKI sebagai penguasa dalam urusan pengerahan buruh ke luar negeri dan sangat kebal hukum, karena di dalamnya tidak tercantum yang memuat tentang sanksi bagi PJTKI yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh dalam bentuk pemerasan dan penindasan. 4. Produk hukum ketenagakerjaan. Berikut ini disarikan produk hukum ketenagakerjaan, terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres, Kepres, 1 Npres, peraturan, keputusan Menakertrans, peraturan, keputusan Menkumhamri, peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan, keputusan Mendikbud. A. Undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan. 1. UU Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2. UU Nomor 02 Tahun 2005, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2005 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi Undang-Undang. 3. UU Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 4. UU
UU Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 5. UU Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. 6. UU Nomor 21 Tahun 2000 Serikat Pekerja, Serikat Buruh. 7. UU Nomor 3 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 8. UU Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja. B. Peraturan Pemerintah. 1. PP Nomor 4 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah. 2. PP Nomor 3 Tahun 2013 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3. PP No. 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. 4. PP No. 53 Tahun 2012 Perubahan ke-8 atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 5. PP Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 6. PP Nomor 41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 7. PP No. 84 Tahun 2010 Perubahan ke-7 atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 8. PP No. 1 Tahun 2009, Perubahan ke-6 atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 9. PP Nomor 46 Tahun 2008, Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Pelaksanaan Pasal 107, 4 UU Nomor 13 Tahun 2003. 10. PP Nomor 15 Tahun 2007 Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. 11. PP Nomor 64 Tahun 2005, Perubahan ke-4 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 12. PP Nomor 8 Tahun 2005, Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Pelaksana Pasal 107 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003. 13. PP No. 41 Tahun 2004, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. 14. PP No. 23 Tahun 2004, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 15. PP No. 22 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja. 16. PP No. 28 Tahun 2002, Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 17. PP No. 83 Tahun 2000, Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana sudah diubah dengan PP No. 79 Tahun 1998. 18. PP No. 9 Tahun 1998, Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 19. PP No. 14 Tahun 1993, Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. C. PER-PRES KEP-PRESIN-PRES. 1. Perpres No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan. 2. Perpres No. 64 Tahun 2011 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 3. Perpres No. 21 Tahun 2010 Pengawasan Ketenaga Kerjaan. 4. Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 5. Perpres No.
50 tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, pelaksanaan PSEL 33, UU nomor 13 tahun 2003. 6. Kepres No. 107 tahun 2004 Dewan Pengupahan. 7. Kepres No. 88 tahun 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan, Trafficking, Perempuan. 8. Kepres No. 87 tahun 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 9. Kepres No. 59 tahun 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 10. Kepres No. 46 tahun 2000, perubahan atas Kepres No. 29 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, UNTAET. 11. Kepres No. 29 tahun 1999, Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 12. Kepres No. 75 tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang. 13. Kepres No. 51 tahun 1989, perubahan Kepres No. 28 tahun 1988 tentang besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian asuransi sosial tenaga kerja. D. PERATURANKEPUTUSAN Menaker Trans. 1. Permenaker Trans No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, outsourcing. 2. Permenaker Trans No. 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. 3. Permenaker Trans No. Par. 07, MENIV, 2008 tentang penempatan tenaga kerja asing. 4. Permenaker Trans No. Par. 02, MEN, 2005 tentang tata cara pendaftaran, pengujian, pemberian dan pencabutan sanksi bagi arbiter hubungan industrial. 5. Kepmenaker Trans No. Kep 48, MENIV, 2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. 6. Kepmenaker Trans No. Kep 20, MENII, 2004, tata cara memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing. 7. Kepmenaker Trans No. Kep 228, MEN, 2003 tentang tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. 8. Kepmenaker Trans No. Kep 201, MEN, 2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. 9. Kepmenaker Trans No. Kep 172, MEN, 2000 tentang penunjukan pejabat pemberi izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak. 10. Kepmenaker Trans No. Kep 15 AMEN, 1994 tentang petunjuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja di tingkat perusahaan dan pemerantaraan. PERATURANKEPUTUSAN Menkumham RI. 1. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI 1Z. Pukul 1.10-1217 tanggal 7 Juni tahun 2010, persyaratan dan visa dan izin tinggal terbatas bagi pelajar, mahasiswa asing. F. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1. Permendak No. 50 tahun 2010, Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah. G. PERATURANKEPUTUSAN Mendikbud. 1. Permendiknas 66 tahun 2009, pemberian izin pendidik dan tenaga kependidikan asing pada satuan pendidikan formal dan non-formal di Indonesia. 2. Prosedur izin mengajar tenaga ahli asing dan tenaga sukarela asing. Sekian kegiatan belajar 2 dalam modul 1 ini. Selanjutnya modul 2 kegiatan belajar 1 ada pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton.